kita ketemu lagi ya setelah kita libur hampir berapa nih? Hampir 1 bulan kali ya libur. Kalau dari sitkom ya, hampir 1 bulan liburnya. Sekarang kita masuk ke materi, kita nggak akan ngoding dulu sekarang, kita bakalan langsung aja ke materi pengantar di pemrograman yang kita ngenalin sebenarnya apa itu bahasa C++, sama kita juga ngenalin cara kerja komputernya dulu gitu sebelum nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke teknis dan langsung ngodingnya. Oke. Bentar ya, ini jalan nggak? Oke. Oke, kita masuk dulu. Di sini tuh nanti kita akan ngebahas tentang gimana sih cara kerjanya komputer, terus ada binary ya, bilangan biner, kita ngebahas bilangan biner juga. Terus nanti kita ngebahas cara kerja komputer, terus kita ngebahas udah itu kita ngebahas ke bahasa C++-nya ya, sama siapa yang bikinnya, terus gimana cara kerjanya si C++ itu bisa jadi program gitu ya. Nanti kita akan bahas compiler juga. Terus nanti kita juga akan bahas tentang apa aja yang dibutuhkan untuk kita pemrograman C++ ini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama. Ini kita bahas dulu cara kerja komputer ya. Nah, mungkin kalian tahu ya kalau komputer itu ada di mana-mana gitu ya. Mungkin ada di smartphone kalian, itu juga bisa disebut komputer gitu ya. Terus ada juga di mobil, bahkan ya sekarang Tesla itu kan ada komputernya di dalamnya. Terus sekarang juga ada di gelang tangan kalian tuh ya, smartwatch. Terus ada juga di laptop kalian, tentu ada juga di tablet ya, komputer. Terus ada juga ini di speaker Bluetooth kalian, mungkinnya itu juga bisa dipanggil sebagai komputer. Kenapa bisa dipanggil komputer itu? Nanti kita lihat deh ya, kenapa si speaker Bluetooth bisa dipanggil komputer. Dan terakhir, komputer juga ada di modem WiFi kalian ya, atau di router ya, udah kegabung lah, pokoknya ada di modem WiFi kalian ini. Oke. Kita bahas dulu itu ya, komputer awal tahun 18-an itu sebenarnya tanpa listrik, mereka cuman menggunakan tuas-tuas gitu ya. Dinamainnya ini mechanical computer yang dulu itu tanpa listrik sama sekali. Nah, baru abis itu 100 tahun kemudian ya. Gila ya, lama banget nih, 100 tahun kemudian baru pas awal tahun 19-an muncullah yang namanya digital computer, yang dimana itu udah berat gitu ya, satu ruangan mungkin seruangan itu full satu komputer itu doang, satu komputer yang kerjanya cuman ngitung aritmetika biasa gitu, dan itu lama banget, ngitung tambah-tambahan, kurang-kurangan, itu lama banget dulu itu ya. Oke, nah si komputer ini sebenarnya pada dasarnya bekerja dengan angka 1 dan 0, yang mungkin kalian pernah lihat nih kayak gini misalnya di film-film gitu yang banyak 1 0 0 1 1 gini. Nah, ini dasarnya kayak gini. Nah, di dalam itu ada yang namanya wires dan sirkuit itu ya, yang dia itu menghantarkan berbagai macam informasi tuh di situ, di sirkuit-sirkuit itu namanya. Nah, semuanya ini dengan bantuan listrik tadi yang awal tahun 19-an itu masih gede, sekarang cuman jadi sirkuit kecil doang gitu ya. Oke, terus gimana sih caranya si komputer ini bisa merepresentasikan informasi menggunakan listrik gitu ya? Gimana gitu? Menggunakan listrik kok bisa tampil video kayak gini, bisa tampil musik juga, gimana caranya gitu? Bisa tampil teks juga kayak gini kan ya? Oke, kita bahas nih. Misalnya kita bayangkan ini kabel gitu ya. Atau sebutannya jangan kabel, sebenarnya yang lebih tepat sebutannya kawat, tapi kita anggap aja kabel. Misalnya di sini ada kabel yang mati nih ya, belum ada listriknya, belum ada apa-apanya, masih biasa aja mati. Nah, misalnya kalau dialirin listrik, berarti kan kabelnya nyala ya, bisa disebut juga dengan on, atau bisa juga kalau mati itu, kalau mati itu off kan ya. Jadi ada on sama off nih ya. On sama off kan. Itu dasarnya ya, kabel itu ada on sama off doang. Nah, selanjutnya si on dan off ini gimana sih kita bisa representasiin informasi kayak angka dan lain-lain pakai on dan off aja gitu, gimana gitu ya. Nah, selanjutnya ini si on dan off tadi itu bisa kita representasiin sebagai iya ya atau benar gitu. Itu kamu habis dari mana Revi pakai anduk lagi? Oke, jadi salfok aku lihat di sini. Ada Revi habis mandi kayaknya. Oke, jadi bisa representasiin sebagai ya atau yes ya. Si on ini bisa direpresentasikan dengan informasi yes. Atau kalau misalnya off itu tidak, jadi no gitu, mati. Atau bisa juga kalau nyala itu true. Kita biasa nanti manggilnya true ya, kalau nyala ini true atau benar ya, true. Terus kalau mati lagi itu false biasanya. Nah, si dua informasi ini
dimakin kecilin lagi gitu ya. Jadi kita anggapnya sebagai 1 aja gitu. Jadi kalau nyala kita anggap dia angka 1 ya. Oke. Nah, kalau mati dia anggap angka 0. Oke, sip ya. Ngerti sampai sini? Nah, 1 atau 0 ini si satu informasi 0 atau 1 si kabelnya dialirin atau enggak dialirin listrik atau enggak itu disebut sebagai bit. Ya, nanti kita bahas bit itu apa. Nah, bit ini adalah informasi berukuran sangat kecil yang bisa disimpan oleh komputer. Jadi informasinya cuma 1 atau 0 aja gitu ya. Gimana coba 1 sama 0 aja ya. Oke, kita langsung lanjut sini. Nah, kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, kan sirkuit itu sebenarnya ada banyak banget tuh, kawat-kawatnya kan kecil banget dan itu banyak banget kan. Nah, semakin banyak bit yang kita taruh atau si kawat yang tadi kita satu-satuin tuh, makin banyak kan ya di dalam komputer kalian, kawat-kawatnya banyak banget tapi kecil kan. Nah, itu bisa merepresentasikan informasi yang kompleks dengan sangat mudah gitu kalau misalnya kita punya banyak aliran kawat tadi. Oke. Nah, oke, sekarang tadi itu kita ngomongin bit, sekarang kita bayangkan dulu, waktu dulu kan kita belajar berhitung itu kan gini ya, 1 gitu ya, 2, 3, 4, dan seterusnya lah ya, kayak gitu kan kalau kita belajar berhitung di sistem bilangan desimal. Nah, berbeda dengan tadi si bit itu ya, yang disebutnya bit kan, itu singkatannya sebenarnya bit itu dari binary digits ya, kalau nggak salah binary digits, itu singkatan dari bit. Nah, kita bayangin ini sekarang kita coba berhitung menggunakan sistem bilangan biner ya. Di sini ada 4 kawat ya atau 4 kabel dan semuanya mati nih ya, informasinya semuanya mati terus dijadikan satu sistem gitu ya. Satu sistem. Jadi semuanya koneksi gitu, enggak paralel atau apalah, bebas pokoknya semuanya dianggap satu sistem. Nah, misalnya yang paling kanan dulu kita nyalain deh ya, 1 gitu. Berarti kan kita berhitungnya yang tadinya 0 ya, karena kan mati semua 0. Sekarang jadi angka 1. Karena yang paling kanan itu nyala 1. Nah, terus gimana caranya ke angka 2 gitu kalau misalnya cuma ada 0 sama 1. Nah, di sistem bilangan biner ini dia geraknya ke kanan, ke kiri ya, ke kiri. Kalau dari layar kalian ini ke kiri. Jadi nih, di sini misalnya yang paling kanan nyala ya. Dia gerak ke kiri. Nah, jadi kita nyalain yang kirinya itu harus yang kanannya nyala dulu semuanya. Jadi kalau yang pertama ini nyala, bentar coba aku tampilin kursornya deh. Nah, oke. Ada ya kursornya. Nah, misalnya yang ini nyala, jadi kalau kita mau nyalain kabel atau kawat yang selanjutnya di satu sistem itu, kita harus nyalain dulu yang paling ujung kanannya. Jadi biar ini nyala, baru kita bisa nyalain ini. Kalau misalnya yang awal ini udah nyala. Jadi misalnya udah nyala nih ya, baru kita nyalain yang ini. Nah, kita bisa anggap ini sebagai 2. Jadi 2, yang tadi kan 1 ya. Nah, pas kita nyalain yang kirinya itu jadi 2. Nah, terus kalau misalnya mau ke kiri lagi gimana? Berarti kan yang kanannya harus tetap nyala dulu ya. Yang ininya nih, sebelah sininya harus nyala dulu. Jadi kita nyalain lagi, ini jadi angka 3 gitu. Terus ke kiri di flip gitu ya, dibalikin gitu si binernya, si bitnya di flip. Nah, jadi 4, baru di flip lagi yang paling kanan jadi 5 gitu. Terusnya ke sini di flip, yang ini mati karena kan pindah. Terus di flip lagi, nah sekarang ini udah nyala semua dan kita dapat informasi angka 7. Pas mau ke nyalain yang ini, berarti kan dapat angka 8 ya. Nah, semuanya udah nyala, jadi sekarang udah sampai ke bagian yang kiri ini nih. Sekarang kita masih bisa berhitung nih sampai 15 kalau nggak salah ya. Jadi kita nyalain lagi misalnya sini 1 jadi 9, terus nyalain lagi jadi 10, nyalain lagi 11, nyalain lagi 12, nyalain lagi 13 di kanannya, nyalain lagi 14. Nah, ini udah penuh. Jadi kalau misalnya mau nyalain lagi ya kita harus tambah kawat lagi. Jadi bisa naruh informasi lebih dari angka 15 gitu ya. Oke, sampai sini ngerti nggak nih? Atau membingungkan? Ada yang mau bertanya dulu gitu? Aduh. Nggak ada nih. Sip. Oke lah ya, sip. Kita lanjut dulu. Nah, sebenarnya perhitungan ini tuh ada rumusnya sih. Nah, ini rumusnya. Jadi, mungkin kalian pernah baca deh, kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, terus seterusnya tuh sampai ke kiri ya. Sampai ke kiri dia terus bertambah si eksponennya. Misalnya yang ini nyala kan ya. Jadi angka 1 ini ada, ini angka 1-nya juga ada, ini 0. Jadi kalau 0 ini kita nggak anggap ya, nggak anggap ada. Nah, ini ada 1 lagi. Jadi kita tinggal kebawahin aja, 2 pangkat 0 kan 1 ya, terus ini jadi 2, terus ini jadi 8 ya, 2 pangkat 3. Jadi hasilnya 11. Sama nih kayak yang tadi, kita coba lihat.
itu 11 nih ya, nih yang ini tuh 11. Bisa pakai si rumus ini. Oke. Nah tadi itu buat apa sih kita ngitung binary digits gitu ya dari 11001 ini sebenarnya itu yang dasarnya dari komputer kita gitu buat merepresentasikan datanya. Data kayak gimana? Ya kayak ini aja teks ini kan sebenarnya di belakangnya ya di belakang komputer kita itu kerjanya sebenarnya cuma 0101 doang. Kelihatannya di kita ya ada B gitu ya, ada I, ada N. Sebenarnya di belakangnya itu ada informasi angka binary digitsnya itu. Nah, misalnya kita informasiin string deh ya, kita sebutnya ini string atau kumpulan dari karakter biasanya. Jadi kumpulan dari karakter D, kumpulan dari karakter O gitu ya, untuk merepresentasiin informasi dari dog ya. Nah, jadi si D ini misalnya diinformasikan dengan angka 4, berarti binernya di sini ya 00100 misalnya, terus O-nya direpresentasikan dengan 15, jadi gini, G juga di 7 jadi gini. Ini sesuai urutan alfabet ya. Misalnya A1, B2, C3, D4 seterusnya gitu sampai Z sampai 25 berarti ya. Jadi direpresentasikan jadi si karakter tadi ya si ABCD itu direpresentasikan menjadi bilangan bulat ya, dijadikan integer terus direpresentasikan lagi jadi biner deh. Baru deh si komputer kita bisa ngebaca itu DOG itu. Oke, selanjutnya itu kalau itu teks ya. Gimana kalau visual kayak ini video atau ini gambar ya. Kalau gambar kan berarti kalau kita zoom sedekat-dekatnya tuh si gambar itu kan sebenarnya ada satuan pixel ya. Kalau kalian ingat itu yang CSS dulu kita belajar itu kan ada pixel tuh ya, ada satuan pixel. Nah, satuan pixel itu sebenarnya satuan terkecil di monitor kalian yang itu ada informasi di situ nampilin warna apa gitu. Di sini kan ada nasi warnanya itu bisa direpresentasiin pakai RGB ini nih kan ya, red, green, blue yang kemarin di CSS itu. Nah, si warnanya itu bisa direpresentasiin pakai kadar red, green, blue ini. Misalnya warna ini kan rednya segini, jadi angka juga tuh kan 78. Nah, si 253, 78 sama 141 ini bisa kita jadiin bilangan biner terus bisa kita kirimin ke komputer kita terus komputer kita yang proses baru deh ditampilin warna red green blue yang warnanya kayak apa nih merah muda ya. Oke, itu tadi video sama gambar. Gimana kalau suara gimana ngerepresentasinya ya. Nah, kalau suara itu kan sebenarnya dasarnya itu sebenarnya sebuah gelombang ya, grafik gelombang gitu tuh suara. Jadi si gelombangnya itu kan ada angkanya tuh ya, mau tinggi mau rendah itu kan ada angkanya. Nah, si angkanya itu bisa juga kita masukin tuh angka-angkanya. Nanti jadiin juga bilangan biner gitu. Jadi nanti keluar deh suara-suara pas kalian dengerin musik, dengerin apa gitu. Nanti ada jadi ininya. Jadi semakin besar ukuran file dari musik kalian gitu ya, itu semakin bagus suaranya. Jadi ininya makin makin banyak tuh angka-angkanya kalau makin itu makin gede juga sih filenya itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ntar aku minum dulu. Oke, tadi kita udah bahas binary digits. Jadi binary digits ini yang merepresentasikan data di dalam komputer kita. Sebenarnya kalau zaman sekarang kita nggak akan langsung berhubungan langsung gitu ya sama si binary digits, kita pusing-pusing nulis 001 nggak akan. Tapi perlu kalian ketahui aja kalau misalnya di balik kalian nanti nulis program C++ nya itu sebenarnya dikonversiin ke binary digits ini ya. Oke, lanjut. Sekarang mekanisme komputer pada umumnya dan ngejelasin kenapa tadi si speaker Bluetooth itu disebut sebagai komputer gitu. Padahal kan speaker gitu, nggak bisa kita langsung kasih perintah kayak gimana-mana gitu. Nah, sebenarnya ini ada mekanisme komputer pada dasarnya atau pada umumnya yaitu ada 4 ya. Ada input tahu kan ya input. Jadi kita ngambil si komputernya ngambil masukan dari luar gitu. Jadi di input ke dalamnya. Terus ada storage juga. Yang kedua ada storage atau penyimpanan biasanya disimpan di RAM ya. Nah, baru ada juga proses biasanya dikerjain sama Central Processing Unit atau CPU ya. Nah, baru yang terakhir, yang keempat ada output juga untuk nampilin yang hasil dari prosesan input tadi menjadi apa gitu. Misalnya kita lihat di sini
Misalnya di layar sentuh HP kalian gitu ya, handphone kalian. Itu kan sebenarnya input ya. Jadi input gitu dimasukin atau mungkin dari klikan mouse kalian gitu ngeklik apa gitu ya langsung. Nah, si layar tadi itu ngirim informasinya, inputnya ke dalam prosesor dulu gitu ya. Diproses dulu nih, ini inputnya di koordinatnya di mana, terus ngapain, mencet apa gitu. Nah, baru diproses dulu nih ke si prosesornya. Nah, habis dari prosesor tadi, dia berinteraksi dulu sama RAM atau storage apa yang ada buat nyimpan informasi tadi biar biar disimpan dulu karena kan si prosesor itu kerjanya dia satu-satu gitu. Jadi satu informasi satu kali. Tapi kan sebenarnya kalau zaman sekarang itu cepat banget ya ngeproses informasinya itu cepat banget. Tapi kita bayangkan pelan gitu ya informasinya jadi bolak balik ke storage terus balik ke CPU, balik lagi ke storage, balik ke CPU gitu informasinya yang misalnya kita suruh ngeklik home gitu ya. Nah, baru pas udah selesai diproses informasi tadi, yang tentunya tadi informasinya dikirim dalam bit ya, binary digit yang 00110 tadi. Nah, baru di output deh, dikeluarin ke layar monitor kalian, misalnya dalam bentuk video atau dalam bentuk musik, apapun itu ya, informasi datanya. Oke, itu mekanisme komputer pada umumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya ini sebentar banget deh kita. Soalnya cuma sebentar hari ini. Ya, oke. Kita langsung masuk aja ke pembahasan topik utama kita di semester 2 kali ini nih ya, tentang bahasa pemrograman C++. Kita akan bahas sejarahnya juga, terus apa itu compiler dan interpreter, terus apa cara nampilin hello world di C++ itu kayak gimana. Oke. Oh iya, nanti kita bakal ada kuis tahu. Jadi nanti kalian ngerjain kuis di Google Form. Jadi kalau merhatiin sih harusnya bisa ya ngerjain. Gampang kok kuisnya, cuma 10 soal. Biar biar dilihat, biar aku bisa lihat aja kalian merhatiin atau enggak gitu nanti ya. Siap? Oke, kita langsung lanjut ke topik utama, yaitu tentang C++. Kenapa kita belajar C++? Biar keren ya, biar keren. C++ itu nggak susah sih, cuman ribet ya, penulisannya ribet, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan aja. Terus juga untuk nanti KSN bulan Oktober gitu ya, Oktober November gitu lah ya, karena di situ ada sintaks C++-nya, jadi mungkin ini belajar C++ lebih worth it daripada programan web kayak JavaScript dan lain-lain. Jadi kita rencanain pindah ke C++ aja untuk kompetisi sains nasional ya. Dan juga kalau C++ ini pasti pertanyaan klisenya itu pasti kita bakalan mempelajari dasar-dasar dari konsep pemrograman itu sendiri. Yang pasti nanti kalau kalian udah bisa C++ gitu ya, kalau mau belajar yang lain misalnya Python atau JavaScript atau lagi yang populer sekarang tuh ya, kalian bisa langsung mudah gitu belajarnya cepat ya. Oke. Oke, kita mungkin kalian pernah lihat juga kalau misalnya ada yang namanya C ya, C ini terus ada yang C++ sama ada yang C Sharp. Sebenarnya ini sama atau beda gitu kan ya pertanyaannya. Nah, sebenarnya C++ sama si C ini tuh nggak sama, sebenarnya beda. Sama C Sharp juga beda, jelas jauh banget bedanya. Nanti kita lihat bedanya apa. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada pencipta C++-nya. Si Bjarne ini dia dulunya itu dia mau bikin bahasa baru dari bahasa C. Jadi awalnya itu sebenarnya bahasa C dulu yang ada itu. Baru tahun 1985 gitu ya. 1985 baru dia nyiptain deh bahasa C, tapi yang lebih kompleks gitu. Jadi ditambah-tambahin ada class, ada banyak lah nanti kita pelajarin ya di bahasa C++ ini ditambah-tambahin gitu. Makanya namanya jadi C++ karena ditambah-tambahin dari class, ada objeknya juga, jadi lebih kompleks dan kita kalau mau bikin softwarenya juga lebih kompleks gitu, lebih apa namanya ya, customizable gitu. Jadi lebih leluasa gitu ya. Karena banyak pilihannya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh apa namanya penulisan cara kita nampilin hello world ya di bahasa pemrograman C++. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi di sini ada contohnya. Kalian jangan pusing dulu, ini tenang aja nanti kita bahas. Jadi aku cuma liatin aja kalau misalnya ini cara kita mau nampilin hello world doang ke konsol itu caranya kayak gini. Jadi kita
include IOStream, baru kita in main ini. Nah, semuanya ini kan kelihatannya dari bahasa Inggris ya. Kayak include ini kan dari bahasa Inggris, terus stream juga dari bahasa Inggris, main juga dari bahasa Inggris ya, return juga tuh dari bahasa Inggris. Nah, sebenarnya si include, stream, main, sama return ini komputer kita nggak tahu nih apa return, terus ya apa main, terus apa stream, apa include, itu dia nggak tahu. Dia kan cuman tahu binary digits tadi ya, yang 01, 000 itu. Nah, kayak gitu lah ya. Nah, dia cuman tahu kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngubah dari include, stream, ini, return gitu ya, ke binary digits tadi? Nah, kita ada yang namanya compiler. Jadi semacam terjemahannya ya, translatornya gitu. Jadi ngeterjemahin dari bahasa Inggris ini ya, dia terjemahin ke bahasa mesin gitu ya, atau machine code disebutnya. Oke, kita lihat. Misalnya ada file kita ini ya, file yang tadi misalnya ini file yang buat nampilin hello world yang ini, dinamainnya ekstensinya CPP ya kalau C++ itu. Nah, misalnya kita nyuruh perintah tampilkan hello world gitu ya, kayak tadi nih. Nah, kita kirim dulu nih si perintah ini ke dalam compilernya. Compiler ini apa? Dia itu semacam program ya, semacam aplikasi atau software yang buat terjemahin tadi dari bahasa Inggris atau dari sintaks-sintaks bahasa Inggris ke binary digits tadi. Nah, baru dia ngecek nih, si compilernya itu dia ngecek dulu ini bener nggak nih perintahnya, sama aturannya bener nggak, penulisannya bener nggak, ada yang typo, ada yang kurang titik koma gitu ya, ada yang apa, dicek dulu nih sama compilernya. Kalau misalnya oke, udah benar nih ya, perintahnya sudah benar, nggak ada yang error, berarti oke. Nah, kita tampilkan hello world, sama si compilernya langsung dia ubah jadi misalnya kayak gini ya. Ini ngasal aja sih ya, kira-kira kayak gini lah, diubah jadi binary digits tadi ya. Nah, baru dia dikeluarin ada file baru nanti keluar di folder kalian, itu namanya main.exe ini ya, executable file atau disebutnya machine code ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau kita klik nih ya, si main.exe-nya kita klik atau kita tampilin di terminal kita, nanti tampilannya cuma gini doang, hello world, udah deh. Oke. Nah, jadi ini tadi disebutnya source code ya, yang file utama kita itu disebutnya source code. Ini mah compiler tetap aja. Nah, sedangkan yang kayak gini machine code ya. Oke, sekarang nah misalnya gimana kalau perintahnya ada yang error gitu ya, ada yang salah sintaks atau ada yang salah penulisan, ada yang kurang titik koma, ada yang kurang kurung kurawal gitu, apa ada yang error gitu ya. Pas kita misalnya kita ngasih perintah gini ya, kita kan bisa baca ya, ini minum air gitu ya, disuruh minum air nih si komputernya sama kita. Oke, analoginya gini banget ya. Oke, disuruh minum air. Terus kita nulisnya asal-asalan gitu, nggak sesuai sama aturan yang ada di C++-nya gitu ya. Misalnya kayak gini gitu ya, nggak sesuainya. Terus pas dia masuk ke compiler, nah dia bakalan error. Nanti pasti bakalan error. Kita lihat errornya kayak gimana, dan ya dia nggak akan keluar ke machine code tadi, dia udah aja error gitu, nggak bisa diproses karena tampilannya perintahnya tidak memenuhi aturan yang ada di compiler sama C++-nya tadi. Oke, itu compiler ya. Sekarang apa bedanya sama si ini nih, interpreter ini ya. Coba kita bahas. Misalnya bahasa pemrograman JavaScript gitu ya, dia menggunakan metode interpreter. Nah, ketika kita suruh perintah yang sama gitu ya, tampilkan hello world, dia pasti masuk dulu ke interpreternya, pasti masuk dulu, baru dia oke gitu ya. Kalau nggak ada error, oke, tampilkan hello world, masuk masuk nih ke masuk nih ya, masuk ke interpreternya, bukan diubah jadi di binary digits tadi ya, tapi masuk nih ke interpreternya, baru deh keluar hello world-nya langsung. Jadi bedanya sama compiler tadi, kalau compiler kan tadi dia keluar dulu ya jadi executable file atau jadi machine code lainnya. Nah, sedangkan kalau interpreter ini dia langsung aja tampil di interpreternya gitu, di program si yang kita install itu. Nah, misalnya di Google Chrome gitu ya, kita suruh perintah hello world di Google Chrome, ya tampilnya di Google Chrome, nggak akan di konsol atau nggak akan di mana-mana gitu. Oke, ini untuk hello world. Nah, terus apa gunanya si CPP sama compilernya tadi ini ya? Compilernya kan tadi buat nge-translate ke ini. Nah, bedanya dengan yang interpreter tadi, kalau kita gunain compiler itu kita bisa multi platform ya. Jadi bisa
berbagai macam device gitu ya. Misalnya mau di ini nih, misalnya mau di Windows atau mau di Macintosh ya, atau mau di Linux, itu kita satu file yang perintah hello world tadi itu kita bisa translatein ke Windows bisa, ke Android bisa, ke PlayStation atau Xbox juga bisa gitu. Jadi itu kegunaan si compilernya ini. Misalnya dimasukin ke compiler masing-masing gitu ya. Di sini nih masukin gitu. Baru deh dia keluar mesin code sendiri gitu. Gitu ya. Jadi bisa multi platform kalau misalnya kita compiler pakainya. Beda dengan si interpreter tadi mah nggak bisa. Kalau misalnya tampilnya di Google Chrome ya udah di Google Chrome gitu, nggak akan bisa di aplikasi game kalian, nggak akan bisa tampil tuh perintahnya. Cuma di Google Chrome aja. Kalau ini bisa. Oke, udah beres sih. Nah, prasyarat pemrograman dengan C++ ini kita butuh text editor. Text editornya sama ya kayak yang kemarin ya. Kita pakai Visual Studio Code. Terus kita juga butuh program yang namanya compiler tadi tuh buat ngeterjemahin dari bahasa Inggris tadi yang include dan lain-lain ke si machine code-nya. Ya, kita pakai compilernya ini aja untuk Windows, pakai MinGW ya. Dan ini nanti aja ya instalasinya pertemuan selanjutnya. Sekarang kita tinggalin aja ini persyaratnya buat kita pemrograman nanti. Nah, terus oke, udah sih. Jadi ini implementasi proyek kecil-kecilan. Nah ya, jadi nanti tuh misalnya kita habis beres submateri tentang pengkondisian gitu, kan pasti bikin kalkulator ya. Bikin kalkulator sederhana aja, terus kita juga bisa bikin deret Fibonacci nanti kalau udah function. Nah ini mau berkelompok apa individual nih proyek kecil-kecilannya? Kalian maunya gimana? Lebih enak berkelompok sih. Nggak apa-apa. Sok, mau individual? Kalau yang lain? Yang lain? Mending berkelompok. Berkelompok nih. Kalau berkelompok paling aku tentuin aja ya kelompoknya atau mau sendiri? Ditentuin aja ya berdasarkan project yang kemarin tuh yang website ya, mungkin tentuin dari itu aja deh. Menarik. Oke ya, itu untuk nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti ada pertemuan yang kalian full aja gitu ngerjain project kalian kalkulator, nggak ada materi, nggak ada apa. Nggak, tapi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya ngebahas dulu materinya, baru pertemuan selanjutnya kalian bikin kalkulatornya gitu misalnya, terus bikin udah beres bikin itu baru materi selanjutnya lagi, terus habis beres materi selanjutnya kalian deret Fibonacci. Simpel aja sih, cuman kecil-kecilan. Gampang lah bikin